Halo Sobat Joss Garden dimanapun Anda berada, apa kabar? Nah, saya harapkan Anda semua dalam kondisi yang sehat ya, dan tetap semangat meskipun pandemi masih belum berakhir. Ingat, tetap jaga protokol kesehatan ya, dimanapun Anda berada. Baik, pada video kali ini kita akan bersama-sama belajar untuk membasmi salah satu hama yang terkadang mengganggu tanaman hias kita. Apa itu? Simak terus di channel Joss Garden. Baik, masih bersama saya Benyamin Widi Prasetya di channel Joss Garden. Dan jangan lupa bagi Sobat Joss Garden yang belum subscribe, dipersilakan untuk subscribe. Kemudian bagikan juga untuk video-video yang ada di channel Joss Garden. Lalu boleh juga like dan berikan komentar. Oh ya, bagi Anda subscriber yang ingin mendapatkan giveaway, kemarin Joss Garden memberikan 3 giveaway ya di video sebelumnya. Dan baru ada satu yang berhasil menjawab pertanyaan. Siapa tahu Anda yang beruntung, silahkan cek videonya di channel Joss Garden, cari saja yang Joss Garden bagi-bagi giveaway. Nah, kemudian bagi Anda yang ingin mengikuti media sosial kami, ya Instagram ada di @joss.garden, N-nya double N, jadi @joss.garden double N. Karena Joss Garden juga sering mengupload beberapa tanaman hias yang bisa Anda simak dan bisa juga Anda beli gitu ya. Termasuk juga untuk fanpage Facebook juga ada ya, Joss Garden, silahkan dicari, ada di media sosial kita. Baik, saat ini kita akan belajar bersama untuk mengendalikan salah satu hewan yang terkadang sangat mengganggu tanaman hias kita. Apa itu? Nah, terkadang kita sering terganggu dengan adanya semut pada media tanam tanaman hias kita. Terkadang pada saat kita menanam selang beberapa minggu ataupun bulan, ada banyak semut yang masuk di situ. Nah, di sini saya punya salah satu sampel merek ya untuk insektisida yang nanti bisa membasmi semut, yaitu menggunakan Furadan 3GR. Nah, apa itu Furadan 3GR dan bagaimana cara mengaplikasikannya ya, tentu ada di kemasannya ya. Ya, kita akan ulas lebih dalam apa saja manfaat dari Furadan 3GR ini, lalu bagaimana cara mengaplikasikannya. Oke, langsung saja kita zoom in. Ya, oke, di sini saya punya Furadan dengan berat bersihnya adalah 1 kg. Kemudian apa saja informasi yang ada pada kemasan? Kita langsung cek saja di sini. Ini angka 22, ini adalah harga ya. Harga yang saya dapatkan di sini, tapi sekali lagi untuk harga nanti tergantung dari daerah di mana Sobat Joss Garden sekalian tinggal. Kemudian ini di sini ada keterangan bahwa Furadan 3GR ini adalah jenis insektisida atau nematisida. Artinya ini dapat digunakan untuk mengendalikan hama tanaman yang berupa insek itu serangga ya, berupa serangga atau nematisida lah. Kalau nematisida ini lebih cenderung pada cacing-cacingan ya yang ada pada media tanam kita. Ya, meskipun cacing ini adalah hewan yang bisa mengemburkan tanah ya, tapi kalau dia sudah berada dalam pot ya, apalagi dalam satu pot kecil, itu ternyata bisa mengganggu pertumbuhan tanaman hias kita ya, karena dia bisa menghambat pertumbuhan ya. Baik, selanjutnya di sini ada keterangan insektisida atau nematisida sistemik racun kontak dan lambung berbentuk butiran berwarna ungu untuk mengendalikan hama-hama pada tanaman padi, jagung, dan tebu. Nah, meskipun di sini disampaikan bahwa ini digunakan untuk mengendalikan hama pada padi, jagung, dan tebu, tapi ini tetap bisa digunakan pada tanaman hias kita ya. Nah, lalu mengapa dia tadi di sini ada keterangan bahwa dia adalah insektisida atau nematisida sistemik racun kontak dan lambung? Ini artinya ketika dia diberikan langsung di sekitar tanaman hias kita, ketika ada semut atau serangga yang lain, dia kontak secara langsung, itu akan langsung hindar ya, karena dia merasa kurang nyaman dengan adanya Furadan ini. Lalu
yang berkaitan dengan lambung di sini, ini karena furadan ketika kita letakkan di atas media tanam kita, kemudian kita menyiram tanaman hias kita, otomatis furadan ini akan terserap ke dalam media tanam. Nah, dan ketika ketika furadan ini diserap, dia akan juga diserap oleh akar tanaman sampai ke batang dan daun. Nah, ketika hama-hama tadi ya, utamanya untuk serangga itu memakan daerah batang, daun, itu dia akan keracunan gitu ya, karena dia memakan furadan yang sudah terserap pada tanaman ini tadi. Baik, kita akan buka untuk kemasannya. Oh ya, ini sebelum kita membuka, saya sampaikan bahwa ini adalah salah satu insektisida yang cukup mengandung racun ya, artinya bisa membunuh serangga, dan ini juga akan berbahaya bagi manusia jika tidak pas dalam menggunakannya. Artinya ketika kita menggunakan tetap harus sesuai protokol kesehatan ya. Saran saya jangan sampai dipegang langsung dengan kulit kita. Kenapa? Karena ketika kita memegang langsung lalu kita lupa cuci tangan, lalu kita makan, nah itu akan bisa menimbulkan keracunan. Tapi seandainya kok itu menimpa rekan-rekan semua, di sini ada petunjuk ya, bagaimana jika kita keracunan dan lain sebagainya, nanti bisa dipelajari. Oke, kita akan buka langsung untuk furadan 3GR ini. Nah, seperti ini untuk isi dari furadan 3GR kita, jadi berupa serbuk yang berwarna ungu ya, ungu ke biru-biruan seperti ini ya. Nah, ini nanti ketika menggunakannya kita bisa menggunakan sendok seperti ini ya, lalu kita taburkan pada tanaman. Nah, kemudian untuk menggunakan furadan ini kita tidak perlu mencampurkannya di dalam air, artinya tidak perlu melarutkannya, karena furadan ini sendiri bahannya tidak mudah larut ya, tidak mudah larut dalam air. Jadi kita dalam menggunakannya cukup menaburkannya saja pada bagian atas dari media tanam kita. Baik, kita akan langsung aplikasikan pada media tanam kita. Ya, bisa rekan-rekan perhatikan di sini ada jenis aglonema, beberapa jenis aglonema yang ternyata di media tanamnya itu ada semut ya. Nah, meskipun semut ini tidak secara langsung mengganggu, artinya tidak secara langsung memakan daun maupun batang tanaman hias kita, namun dia terkadang menyimpan telur maupun bahan makanan itu di daerah ya seperti ini ya. Ini kalau Anda perhatikan di sini, nah ini ada semutnya ya di dalam. Nah, ketika semut itu terus berada di situ dan bertelur di situ, ini nanti akan bisa membuat tanaman kita cepat busuk ya untuk bagian sini, karena telur semut itu juga mengandung air ya, dan dia tidak kering. Nah, ini sepertinya semut yang ada sayapnya itu ya. Ini binatang apa, saya sendiri kurang paham untuk namanya. Nah, baik, kita akan aplikasikan dengan cara menaburkan furadan di bagian sebelah sini. Ya, kita taburkan di atas media tanam. Tapi ingat, untuk dosisnya sendiri jangan terlalu banyak, karena ini sekali lagi berbahaya ya. Jadi ketika ini diberikan terlalu banyak pada tanaman hias kita, ini ketika terserap ke dalam media tanam, dia akan cenderung merusak media tanam kita. Jadi gunakan seperlunya. Jika tidak ada hama ataupun semut atau apapun yang mengganggu, itu mending tidak usah diberikan ya. Ini sekali lagi diberikan hanya jika ada hama.
Ya, kalau kita perhatikan ini semut-semut sudah mulai kabur ya, karena adanya furadan ini, dan juga yang jelas karena takut sama saya ya. Nah, sekali lagi seperti yang saya sampaikan tadi, furadan ini akan ngefek ya ketika dia bersinggungan langsung dengan insektisida maupun hama-hama lain yang ada pada sekitar tanaman ya. Jadi ketika misalnya semut ini dia menyentuh atau tahu akan adanya furadan ini, dia akan pergi. Kemudian juga dia akan memberikan efek ketika kita melakukan penyiraman. Jadi ketika kita menyiram itu nanti otomatis furadan ini akan teresap ke dalam media tanam, dan dia juga akan diserap oleh akar tanaman lalu diangkat ke batang sampai ke daun. Nah, ketika nanti ada insektisida ataupun ulat atau apapun yang memakan daerah batang maupun daun ini, dia akan mati ya, akan keracunan. Jadi seperti itu untuk cara kerja dari furadan itu sendiri. Oh ya, tadi saya lupa menyampaikan bahwa di sini untuk yang diincar oleh furadan ini sendiri adalah misalnya ini pada tanaman jagung ya, ini jadi tanaman lalu hama sasaran. Tanaman jagung ini ada penggerek. Nah, penggerek itu apa? Ini adalah hama-hama yang dia sukanya melubangi baik itu daun maupun batang ya. Jadi memakan daun lalu atau juga batang, dan yang dia sasar adalah lapisan spon ya, spon yang ada di antara lapisan epidermis tanaman kita atau lapisan yang terluar dari tanaman kita, baik itu lapisan terluar dari batang maupun daun. Jadi dia akan melubangi daun dan bahkan menghabisi ya daun itu. Itu maksud dari binatang atau hama penggerek ini adalah yang seperti itu. Nah, selain memberikan furadan pada media tanam atau pada bagian atas media tanam, kita juga bisa memberikannya di tempat di mana biasanya semut lewat ya. Misalnya ini di bagian sini, ini bisa juga kita berikan furadan ya, karena adanya semut di atas media tanam ini juga dia lewatnya bagian sini ya. Untuk bagian bawah pot ini seperti kita lihat, ini juga ada semut tadi ya, dia biasanya datang melalui bawah pot sini. Nah, kita kasih ya, beberapa furadan. Kalau di bagian sini tidak begitu membahayakan tanaman hias kita ya. Lalu kita letakkan pot di atasnya. Ini semut tidak mau mendekat, apalagi dia sampai naik, ini sudah nggak akan mau. Oh ya, kalau di rumah Anda juga menggunakan sistem vertical garden seperti punya saya ini, jadi untuk tiangnya itu hanya ada beberapa, dan ini adalah satu tiang penyangga dari rak, dan biasanya semut juga merambatnya melalui tiang ini ya. Ini bisa kita aplikasikan juga furadan di sekitar sini ya. Ini supaya nanti semut tidak naik melalui salah satu tiang ini. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa furadan ketika disiram nanti dia akan terserap ke dalam media tanam, dan jika di dalam media tanam ini ada cacing ataupun hama lainnya seperti kutu, ini nanti akan otomatis mati ya, dan dia akan terurai dan bisa menjadi pupuk untuk tanaman hias kita. Yaitu tadi cara mengaplikasikan furadan pada tanaman hias kita ya. Jadi sekali lagi bukan dengan cara dicampur dengan air lalu disemprotkan atau disiramkan ke bagian media tanam. Jadi dia cukup ditaburkan saja ya di bagian media tanam kita. Demikian video kita kali ini, semoga bermanfaat untuk Anda semua. Oh ya, saya ingatkan, jika sudah tidak akan digunakan dalam waktu yang dekat, ini mohon untuk bisa ditutup dengan rapat ya, supaya nanti bisa tetap terjaga kekeringannya ya, biar artinya biar tetap kering ya.
dan kita ketika mengaplikasikan juga mudah. Dan jangan lupa hindarkan dari jangkauan anak-anak karena ini cukup berbahaya gitu ya. Baik, terima kasih sekali lagi bagi Anda yang sudah menyaksikan video ini dari awal hingga akhir, dan jangan lupa untuk tetap menyaksikan video-video dari Josh Garden. Sampai jumpa.